Kan terakhir kali kan aku bilang bahwa saya berbicara di zaman sekarang tentang sesuatu yang ideal itu adalah unpopular opinion. Misal contoh ketika aku bilang bahwa aku secara pribadi ya, aku tidak melibatkan siapapun, tapi aku secara pribadi, aku tetap tidak bisa ngelihat orang-orang itu melakukan suatu kesalahan yang diwajarkan. Contoh misalnya ya, ketika ada orang misalnya menjarah rumah orang lain, lalu dia berkata, bandingin dengan apa yang sudah dilakukan selama ini pada kita. Kita dimaling, kita diem. Nah, maka ini adalah sesuatu yang aku pembenaran. Karena bagiku itu nanti lama-lama jadi mental yang buruk. Dan mental ini ketika dia jadi apapun, dia jadi seorang ayah, dia akan jadi ayah yang zolim. Dia jadi seorang bawahan, dia akan jadi bawahan yang zolim. Dia jadi atasan, dia akan jadi atasan yang menzolimi. Artinya orang-orang harus tahu bahwasanya, mohon maaf ya aku sebut ya, uya-kuya, ekopatrio, lalu kemudian semua yang kemudian orang punya marah, termasuk aku juga sempat mention mereka. Cuma nggak bisa di-mention karena dimatiin mentionnya. Jadi aku pun sempat mention mereka dalam postinganku. Aku juga marah ngeliat kelakuan mereka. Kok kalian kayak nggak ada hati banget sih. Gitu, ketika rakyat dalam situasi kayak gini kok bisa berjoget tuh, kok bisa gitu maksudnya. Terutama ibu-ibu yang so asik banget itu tuh, yang kerudung merah itu kan ya. Itu kan luar biasa tuh. Itu kan memancing kemarahan orang kan ya. Nah, artinya orang bilang kalau kami kayak gini aja ini masih kecil dibandingkan dengan mereka. Nah, itu pertama-tama harus aku addressing dulu bahwasanya itu adalah unpopular opinion. Tapi kalau kita mau melihat bahwasanya itu adalah sesuatu tindakan dari suatu tindakan, kita melihat tindakan tuh kita nilai sebagai tindakannya aja, kita akan dapat yang namanya indikasi atau standar. Standarnya bisa atau enggak, apalagi ketika tindakan itu dikaitkan dengan sikap mental yang melatar belakangi itu. Nah, berkaitan dengan sikap mental itu, di titik itu ada pesan Rasulullah. Rasul kan pernah bilang kan bahwasanya kenapa bisa terpilih pemimpin yang bodoh, itu karena diawali karena ilmu ditinggalkan, karena ulama wafat, ilmunya ditinggalkan, karena nggak ada lagi yang ngajarin umatnya karakternya jadi buruk. Ketika umat karakternya jadi buruk, maka efek dari situ kata Rasulullah adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang bermental bodoh itu. Lalu pemimpin-pemimpin ini akan membuat keputusan yang bodoh juga. Nah, akhirnya keputusan bodoh ini merusak masyarakat lagi. Nah, berarti dari situ kita bisa lihat ini kan kayak lingkaran nih. Tapi kalau kita tanya siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang paling besar dosanya adalah yang paling bertanggung jawab. Maka di dalam Islam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Maka dengan lisannya kalau nggak mampu. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu, maka ingkari dengan hatinya. Artinya kata Rasulullah adalah kalau ada sesuatu yang terjadi, kemungkaran, yang bisa untuk menghilangkan itu, dia nggak berbuat, dia yang paling dosa besar. Dia yang paling punya kuasa. Dia yang paling punya kuasa. Berarti kalau sekarang, no doubt presiden. Wah, langsung ya, to the point ya. Udah selesai podcast.